Untuk pengesahan RUU ASN tingkat 1 sudah pun disampaikan dan ini adalah bagian penting yang tertuang dalam RUU yang bakal disahkan nanti. Simak video ini sampai selesai. Berdasarkan putusan rapat panja ini, sebagian besar substansi tersebut sudah disepakati oleh panja dan pemerintah, kecuali mengenai pengaturan P3K paruh waktu. Dalam RUU serta konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pihak DPR RI. Selain itu, dalam perkembangan pembahasan, panja menyepakati untuk mengatur larangan dan penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai non-ASN. Hasil pembahasan panja. Berdasarkan hasil pembahasan panja RUU ASN, ruang lingkup sistematika dan materi muatan kami sampaikan sebagai berikut. Bab 1. Ketentuan umum mengatur tentang definisi ASN, pegawai ASN, PNS, P3K, manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial dan non-manajerial, pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, instansi pemerintah, pemerintah dan menteri, dan prinsip meritokrasi dan sistem merit. Menghapus beberapa istilah, yaitu istilah sistem informasi, jabatan pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi, jabatan administrasi, pejabat administrasi, jabatan fungsional, pejabat fungsional, KASN, LAN, dan BKN. Mengubah istilah gaji menjadi penghasilan, mengubah definisi atau batasan pengertian beberapa istilah, yaitu istilah PPK, instansi daerah, menteri, dan sistem merit. Menambah beberapa istilah, yaitu istilah manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial, jabatan non-manajerial, dan prinsip meritokrasi. Bab 2 tentang azas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Mengatur tentang azas nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Menghapus norma prinsip sudah tercantum dalam nilai dasar. Mengubah nilai dasar yang lebih operasional serta memberikan penguatan terhadap core value ASN, yaitu berakhlak, yang di-launching Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli tahun 2021 yang berlaku untuk ASN di semua instansi pemerintah. Nilai berakhlak kemudian dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku. Bab 3. Jenis dan kedudukan. Mengatur tentang jenis dan kedudukan pegawai ASN. Menambah usulan norma baru, yaitu tugas jabatan pemerintah tertentu P3K dapat bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu. Bab 4. Fungsi, tugas, dan peran. Mengatur tentang fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN. Tidak ada perubahan. Bab 5. Jabatan ASN. Mengatur tentang jenis jabatan ASN. Mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua, yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri. Bab 6. Hak dan kewajiban. Mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. Tidak ada pembedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil dengan P3K. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Perubahan komponen hak, yaitu penghargaan dan pengakuan yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Penjabaran terkait komponen penghargaan dan pengakuan, serta penyederhanaan komponen kewajiban pegawai ASN.
Bab 7. Kelembagaan. Mengatur tentang kelembagaan, penataan kelembagaan, dan menegaskan fungsi koordinasi Kementerian PAN-RB terhadap rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan ASN. Tidak menyebutkan nomenklatur KASN, LAN, dan BKN, tetapi hanya menyebutkan tugas dan fungsinya yang lebih lanjut diatur dalam peraturan Presiden. Bab 8. Manajemen ASN. Mengatur tentang manajemen ASN. Menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN sehingga tidak ada pembedaan antara manajemen PNS dan dengan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun. Penambahan norma baru terkait dengan penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Mengatur mengenai komponen manajemen ASN, perubahan kategori pemberhentian bagi pegawai ASN, yaitu atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Menindaklanjuti putusan MK nomor 87/PUU/16 mengenai pemberhentian pegawai ASN. Bab 9. Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU/12/2014 terkait ketentuan dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PUU/13/2015 terkait ketentuan dalam pasal 124 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bab 10. Organisasi. Mengatur tentang organisasi profesi ASN. Mengubah norma tentang Korps Profesi Pegawai ASN menjadi organisasi profesi ASN. Transformasi organisasi profesi melalui perluasan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, engagement, dan semangat kolaboratif ASN sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif, inovatif, dan kreatif dalam mencapai tujuan organisasi. Perluasan fungsi organisasi profesi untuk pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan pendorong keselarasan dalam penyelenggaraan manajemen ASN serta perbaikan kesetaraan dan kualitas lingkungan kerja ASN. Memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penguatan dan transformasi organisasi profesi ASN dengan hanya menyebutkan tujuan dan fungsi secara umum tanpa menyebutkan nomenklatur. Bab 11. Digitalisasi manajemen ASN. Mengatur tentang digitalisasi manajemen ASN, mengubah sistem informasi ASN dan memperluas cakupannya menjadi digitalisasi manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional. Bab 12. Penyelesaian sengketa. Mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN. Ketentuan terkait pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan, pejabat yang berwenang menghukum dan ketentuan banding administrasi yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN dihapus. Bab 13. Larangan. Mengatur tentang larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksinya. Menambah ketentuan mengenai larangan pengangkatan pegawai non-ASN dan sanksi yang dikenakan kepada P3K atau pejabat lainnya yang, saya ulangi, menambah ketentuan mengenai larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksi yang dikenakan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai ASN. Bab 14. Ketentuan peralihan. Mengatur tentang ketentuan peralihan. Perubahan hanya pada peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN, tidak hanya PNS. Penambahan norma terkait penyelesaian pegawai non-ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember
tahun 2024. Kami ulangi, penambahan norma terkait penyelesaian pegawai non-ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember 2024. Bab 15, ketentuan penutup, mengatur tentang ketentuan penutup. Pasal 135 sampai dengan 138 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN sudah tidak berlaku lagi. Tidak disebutkan nomenklatur kelembagaan tidak menyebabkan dihapusnya lembaga-lembaga tersebut. LAN dan BKN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. KASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur mengenai kelembagaan. Kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus. Ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara nasional paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian penyelenggaraan pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan perundangan dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berdasarkan uraian tersebut, dikarenakan terdapat 2 substansi yang belum disepakati Panja, yaitu pengaturan P3K paruh waktu dalam rancangan undang-undang serta konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan DPR RI, maka Panja menyerahkan pengambilan keputusan terhadap kedua substansi tersebut kepada rapat kerja. Selain itu, berdasarkan keputusan rapat Panja yang menghendaki agar perubahan format RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN dengan format RUU perubahan menjadi RUU tentang ASN dengan format RUU penggantian. Ditegaskan dalam rapat kerja, maka Panja juga menyerahkan pengambilan keputusan terhadap hal tersebut kepada rapat Panja. Demikian laporan Panja Komisi 2 DPR RI mengenai RUU tentang ASN ini. Untuk itu kami mohon kiranya agar rapat kerja Komisi 2 DPR RI dapat segera membahas dan mengambil keputusan terhadap materi muatan yang belum dapat diputuskan dalam rapat Panja serta menegaskan kembali format RUU perubahan menjadi format RUU penggantian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI tertanda Samsul Rizal nomor A462. Terima kasih.